Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana pada video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yakni mengenai hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya. Pada video pembelajaran sebelumnya Anda sudah mempelajari objek dari hukum tata negara, objek kajian, beserta dengan ruang lingkup kajian dari hukum tata negara, bahwa berbicara mengenai ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Jadi objeknya adalah, objek kajian dari hukum tata negara adalah negara itu sendiri. Nah, pada video pembelajaran kali ini akan dibahas bahwa ternyata ada hubungan hukum ilmu hukum tata negara dengan ilmu hukum lainnya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada 3 hal yang akan dibahas pada video kali ini, yakni hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Lalu yang kedua adalah hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik, dan yang terakhir adalah hubungan ilmu hukum tata negara dengan ilmu hukum administrasi negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, hukum tata negara ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu negara. Ilmu negara atau yang dalam istilah Jermannya adalah Staatslehre, ya, adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok mengenai negara. Jadi ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat, ya, teoritis, ya, tentang asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok dari negara atau tentang negara. Dari sini kita bisa melihat kesamaan objek kajian dari hukum tata negara dengan dengan ilmu negara. Ilmu negara, baik ilmu negara maupun hukum tata negara, sama-sama memiliki objek, yakni berupa negara. Tetapi di antara keduanya ada perbedaan. Jika ilmu negara itu lebih kepada mempelajari negara dalam konteks atau dalam sifat-sifatnya yang umum dan abstrak, sedangkan dalam hukum tata negara lebih kepada mempelajari negara dengan sifat atau dalam konteks negara tertentu, ya. Misalnya hukum tata negara di Indonesia, ya, hukum tata negara di Malaysia. Sedangkan ilmu negara itu mempelajari negara dalam konsep abstrak, ya, dalam pengertian umum, tidak terikat pada konteks negara tertentu. Oleh sebab itu, kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu negara itu merupakan ilmu pengetahuan dasar yang perlu Anda pelajari sebelum Anda mempelajari hukum tata negara. Sehingga normalnya atau wajarnya Anda baru sebagai mahasiswa Fakultas Hukum baru bisa mempelajari hukum tata negara jika Anda sudah lulus terlebih dahulu di mata kuliah ilmu negara. Mengapa begitu? Karena ilmu negara adalah ilmu pengetahuan dasar bagi Anda yang akan mempelajari ilmu hukum tata negara. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, orang yang mempelajari ilmu negara itu, ya, karena ilmu negara mempelajari sifat-sifat teoritis tentang asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara, maka orang yang mempelajari ilmu negara ini tidak memperoleh hasil yang dapat langsung dipraktekkan dalam, ya, yang dapat langsung dipergunakan dalam praktik. Berbeda dengan hukum tata negara, ya, dengan mempelajari hukum tata negara Anda bisa langsung dapat menghasilkan suatu pengetahuan yang bernilai praktis yang bisa langsung diterapkan. Berbeda dengan ilmu negara, karena lebih mempelajari negara dalam pengertian abstrak umum, sehingga setelah Anda mempelajari ilmu negara,
ilmu yang didapat itu tidak bisa langsung dipraktikkan atau dipergunakan dalam praktik. Inilah yang membedakan antara hukum tata negara dengan ilmu negara. Meskipun keduanya memiliki hubungan, tetapi keduanya memiliki fokus kajian ya, yang berbeda. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa sekalian, hukum tata negara juga memiliki hubungan dengan ilmu politik. Ada beberapa ahli yang mencoba menggambarkan bagaimana hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik. Menurut Huting, ya, bahwa ilmu politik itu adalah semacam sosiologi dari negara. Ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis dari negara, maka ilmu politik menyelidiki bagian-bagiannya yang ada di sekitar kerangka itu. Barents ya, menggambarkan hubungan antara ilmu politik dengan hukum tata negara sebagai perumpamaan bahwa hukum tata negara itu adalah kerangkanya, sedangkan ilmu politik merupakan daging yang ada di sekitar kerangka itu. Ini adalah hubungan antara ilmu politik dengan hukum tata negara. Jadi, negara sebagai objek studi hukum tata negara dan ilmu politik itu dapat diibaratkan sebagai tubuh manusia yang terdiri atas daging dan tulang. Di mana ilmu hukum tata negara itu mempelajari dagingnya, kerangkanya, tulang-tulangnya, sedangkan ilmu politik adalah mempelajari daging-daging yang ada di sekitar tulang tersebut. Jadi yang membentuk, ya, hukum tata negara adalah ilmu yang mempelajari bentuk, ya, kerangka manusia. Ya, dalam konteks negara, hukum tata negara adalah ilmu yang mempelajari kerangka negara, kerangkanya, ya, bentuknya, bentuk negara, kerangkanya seperti apa, ya, ada bagian apa saja. Nah, sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari daging yang ada di sekitar atau yang membalut kerangka itu. Ya. Saya berharap Anda bisa mendapatkan gambarannya. Jadi, kehidupan di dalam negara itulah yang kemudian dipelajari oleh ilmu politik. Sedangkan hukum tata negara itu mempelajari kerangkanya, kerangka dari negara. Yang ketiga adalah hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Menurut Jimli Asidiki, hukum tata negara memusatkan perhatian pada struktur statis dari negara, dan Han membahas aspek dinamika dari organisasi negara atau proses bergeraknya fungsi-fungsi organisasi negara itu dalam bentuk tata urutan yang biasa disebut dengan proses administratif. Jadi, hukum tata negara itu memusatkan perhatian pada kerangka negaranya. Negara dalam kondisi diam. Negara dalam kondisi tidak bergerak, ya, tidak berproses. Ya, hanya mempelajari negara itu bagian-bagiannya apa saja, membutuhkan bagian-bagian apa saja. Gitu. Sedangkan hukum administrasi negara mempelajari bagaimana kemudian negara mulai menjalankan kegiatannya. Negara mulai bergerak. Dalam hal ini adalah konteksnya bagaimana pemerintah melakukan penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Itulah, jadi ada hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Sehingga sebelum Anda mempelajari hukum administrasi negara, seharusnya Anda juga sudah memahami bagaimana ilmu hukum tata negara. Karena sebelum Anda mempelajari negara dalam keadaan bergerak, Anda juga harus mempelajari negara dalam keadaan diam. Saya kira cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik dan bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.